Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, kami mengadakan pengajian yang diisi oleh Ustadz Bukhari Muslim bersama Pak Agus Yunanto sebagai moderator, di mana mereka datang ke Eropa dalam rangka safari dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Bukhari Muslim selaku penceramah kita pada hari ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, karena berdua bapaknya, wabil khusus Ibu Atiyah Abu Yazid sebagai tuan rumah. Hari ini insya Allah Selasa 16 Agustus 2022 untuk yang terakhir episode Eropa kali ini, karena besok kami akan ke London. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk kajian yang dengan judul Hikmah Hijrah dan Kemerdekaan. Hikmah Hijrah dan Kemerdekaan, itu judul materi kita pada siang hari ini. Untuk meningkat waktu, kami silakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Maskur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, kita bersyukur kepada Allah di mana pada hari ini kita bisa bersama, kita bisa bareng dalam majelis yang mubarak ini, majelis yang mulia, majelis yang spesial, majelis yang khusus, di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di atas kita ini malaikat. Malaikat selama kita ada dalam majelis ini didoakan, dimintakan ampun kepada Allah. Sampai setan pun iri dan protes. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang menjadi anugerah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita saat ini berada di bulan kemerdekaan ya. Bulan Agustus. Besok bangsa Indonesia memperingati HUT yang ke-77. Sudah tua berarti ya. Sudah 77, berarti kan sudah melewati umur orang dewasa. Sudah maghrib lah, hampir isya. Bahkan mungkin sudah isya, hampir subuh. Jadi tentu dalam perjalanan panjang ini kita semua sebagai bangsa Indonesia, walaupun tidak tinggal di Indonesia, tapi tanah air kita, tumpah darah kita adalah Indonesia. Kita nggak pernah minta Allah jadikan kita orang Indonesia, tapi tanpa kita minta Allah sudah memberi bekal kita jadi orang Islam. Itu poin. Dan itulah membuat kita menjadi hamba Allah yang merdeka. Jadi merdeka itu prinsipnya apa? Tidak dijajah oleh siapapun, bahkan termasuk dijajah oleh nafsu kita sendiri. Na'udzubillah kalau nafsu orang lain. Nafsu kita sendiri saja nggak boleh, apalagi nafsu orang lain. Karena itulah esensi kemerdekaan. Sampai di situ tidak. Kemudian kita mengokohkan, menguatkan apa yang sudah menjadi anugerah terbaik dari Allah. Apa anugerah terbaik dari Allah yang pertama kita terima? Apa Bunda? Nikmat Islam, nikmat iman. Islam. Surah ke-7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim
dzurriyyah wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi kita semua lahir, mau dari ibu siapapun, dari bibit ayah siapapun, dari keturunan kakek nenek siapapun, kita adalah orang Islam. Siapapun lahir di muka bumi ini. Hatta ibunya non-muslim, ayahnya juga demikian. Ibunya Konghucu, ayahnya Sinto, neneknya Buddha, kakeknya Hindu, dia lahir. Begitu lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telah bersyahadat, dalam keadaan Islam. Karena itulah yang membuat kita menjadi merdeka. Apakah kita melanjutkan atau tidak? Tergantung kita. Kalau kita melanjutkan artinya apa? Kita mengokohkan, menguatkan apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita dengan nikmat itu untuk kita menjadi hamba Allah yang merdeka. Tidak terjajah oleh nafsu kita sendiri, apalagi nafsu orang lain. Kita dikuatkan, kita kokohkan adalah beribadah, menyembah hanya kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada karena demi untuk Allah. Walaupun Allah nggak ngarep. Karena kalau Allah mau, lau syi'tu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau aku mau, kata Allah, aku jadian kalian umat yang satu. Umat yang lurus aja semua, benar aja semua, hak aja semua. Tetapi Allah enggak. Allah biarin kita nentuin sendiri-sendiri. Kenapa Allah nentuin kita, Allah biarkan kita? Kenapa? Karena Allah sudah kasih modal yang sama. Allah kasih modal yang sama. Bahwa Allah kasih anugerah yang sama untuk kita jaga, kita pelihara, kita kokohkan, kita kuatkan dalam mujahadah kita. Dalam upaya serius kita. Dalam kesungguhan hati nurani kita. Bila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberi hidayah kepada hamba-hamba kami dengan hidayah Islam. Imma syakira wa imma kafur. Orang yang gagal memelihara hidayah itu, orang yang telat memberi hidayah itu, orang yang membiarkan hidayah itu berjalan sendiri, itulah yang kemudian disebut hamba Allah yang kafur, yang kufur. Hamba Allah yang tidak taat terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena itu kita butuh, dalam Al-Quran Allah menjelaskan orang beriman itu tidak hanya mengatakan kami beriman kemudian selesai. Enggak. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan amanna kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Enggak. Tapi diuji oleh Allah. Kita diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Min syarri wal khair. Dari yang buruk maupun yang baik. Banyak orang berhasil ketika diuji oleh Allah dengan yang buruk. Tapi banyak orang gagal ketika diuji dengan baik. Kita bisa lihat kan dalam hidup. Ada orang kalau lagi susah tuh ibadahnya bagus. Lagi sulit cari pekerjaan, ibadahnya mantap. Lagi ada masalah, sholatnya khusyuk. Tapi ketika dikasih senang, banyak yang lupa. Apa artinya? Dia belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Dia terjajah. Oleh siapa yang menjajahnya? Nafsu. Na'udzubillah kalau nafsu orang lain. Sama nafsu kita aja nggak boleh, apalagi nafsu orang lain. Ya kan? Kenapa? Karena kita membiarkan diri kita terjajah. Sehingga kita butuh satu gerak. Kita butuh satu langkah, kita butuh satu upaya serius. Itulah yang disebut dengan jihad atau mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muslimin, lama'al muslimin. Sesungguhnya orang-orang yang jahadu fina, yang serius, yang sungguh-sungguh, yang berusaha keras berada di jalan kami, apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana,
pasti kami akan tunjukkan arah jalannya. Pasti akan dibenerin cara hidupnya. Pasti akan dibagusin perjalanan panjangnya. Akan bersama orang-orang yang mau berbuat baik. Maka tugas kita adalah itu. Setelah apa? Setelah mengokohkan tadi. Kalau tadi kan kita dikasih anugerah oleh Allah, apa? Islam. Tapi memilih untuk jadi orang beriman, itu pilihan kita. Kalau jadi Islam tadi kan anugerah. Tapi memilih apakah kita beriman atau tidak, itu pilihan kita. Tapi jadi orang Islam itu bukan pilihan, anugerah Allah. Surah ke-18 ayat ke-29. Surah 18 surah apa, Bu? Yang dibaca setiap malam Jumat. Al-Kahfi. Al-Kahfi. 18. Bukan. Ayat ke-29-nya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya. Allah katakan apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Yang hak, yang benar, yang lurus, yang betul adalah dari Allah. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang beriman monggo, yang kafir silahkan. Kalau ibu hidup di sini tahu persis ya gimana menghadapi hidup kan? Gak usah jauh-jauh keluar rumah, dalam rumah. Apalagi kalau yang pasangannya bukan dari awalnya sudah sama-sama muslim. Besar tantangannya. Besar ujiannya. Kalau orang kafir mah enak aja dia. Kenapa? Dunia ini kata para ulama, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini kayak penjara bagi orang beriman, tapi surga bagi orang kafir. Kenapa? Kita kan kalau begini belum boleh, nggak boleh, terbatas, jangan. Tapi orang kafir enjoy saja. Kenapa? Nggak ada batasannya. Dia mau makan babi kek, dia mau makan anjing kek, dia mau makan binatang yang terlarang, nggak ada urusannya. Kenapa? Karena menurut keyakinan dia nggak terlarang. Menurut keyakinan dia nggak dibatasi. Kalau kita beda, ya kan? Beda. Ibu sudah berusaha memilih, pilih yang halal, tetap aja pun masih mikir, apa iya ya? Karena ibu nggak masak sendiri, ya kan? Ibu nggak ngalamin sendiri langsung, nggak tahu sendiri seperti apa. Saya waktu yang lalu, 5 tahun yang lalu saya kesini, saya ketemu ada restoran itu tulisnya namanya Muslim Friendly. Saya pergi ke dapur lihat, saya tanya, ini masak yang haram, ini masak yang halal, pakai apa? Ini juga. Artinya apa? Sami mawon, cuma lebih ringan. Yang kedua di tempat lain halal friendly, Muslim friendly juga atau halal friendly. Dia satu dapur, cuman beda tempat masaknya, alat masaknya, periuknya, beda kualinya. Dia satu dapur, tapi beda kualinya. Iya. Nah, itu berarti kan sudah lebih baik kan, sudah meningkat lebih baik. Syukur-syukur kalau ada label halalnya. Ada label halalnya. Nah, itu kan gak gampang, karena di luar kekuasaan kita, di luar kemampuan kita, di luar wewenang kita. Kita punya hak untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi kan kita hidup di negara orang yang punya aturannya sendiri. Yang belum tentu cocok sama kita, apalagi cocok dengan keyakinan kita. Banyak saya lihat yang cocok, misalnya contoh ya. Di sini kan aturan kalau orang duitnya kebanyakan naruh di bank, dapat bunga apa bayar? Bayar. Bayar kan? Bayar. Kenapa namanya bayar? Karena namanya nitip. Ibu kalau nitip motor bayar nggak? Bayar. Di terminal, di parkir. Asal jangan nitip suami. Kalau ibu nitip suami banyak yang antri. Saya titip ke ibu aja. Jangan salah sebut ini. Ya. Jadi apa? Artinya bagus kan? Dalam sisi itu.
Dalam sisi ketika ya orang namanya kita titipin ya kita bayar, kita upah dia supaya titipan kita aman. Ya kan? Supaya titipan kita aman. Itu diantara ya. Kedua misalnya kemudian kewajiban anak menanggung asuransi buat orang tua. Ya kan bagus itu. Artinya apa? Ya ada yang bagus tinggal kita bagus, ada yang belum bagus dibagusin. Makanya ada seorang syekh itu menyebut begini, ra'aitul islama fil gharb wal muslimina fil syarq. Saya melihat Islam itu di barat, tapi umat Islam itu banyak di timur. Apa bedanya? Kalau Islam itu apa? Nilai-nilai Islam. Nilai Islam itu apa? Bersih, rapi, tertib, disiplin. Apalagi? Tepat waktu. Menghargai, punya hak, amanah, nggak boleh ganggu orang, kan bagus itu. Ya, kalau itu mah di mana-mana juga nggak boleh, ya kan? Tinggal Kita syahadat aja orang sini. Kita yang biasanya buang sampah asal, pokoknya buang aja kan? Mikir kan mau buang itu, mikir walaupun nggak ada yang lihat. Iya. Kenapa? Karena sudah terlatih. Perbanyakan begini. Iya, terlatih. Sampah kita mesti taruh. Iya. Kenapa? Karena memang kondisi yang tercipta, keadaan yang lahir. Tapi sebaliknya, orang yang tinggalnya di sini bertahun-tahun pulang ke kampungnya balik maning. Kenapa? Karena sudah lihat keadaannya di sekitarnya nggak begitu lagi. Dekat, kawan dekat, sahabat dekat, bisa suami, bisa istri, dan bi'ah lingkungan, kondisi keadaan. Yang membuat kita kemudian apa? Terjaga, terpelihara. Karena menjaga iman kita nggak gampang. Bahkan sampai pada waktunya apa? Butuh apa? Hijrah. Pertanyaan beliau tadi kan? Kerjanya setelah duhur, berangkatnya belum duhur, sampai kerja di tempat kerja waktunya terbatas. Ya kan? Nggak gampang. Tapi alhamdulillah belum saya kasih jawab itu, beliau bilang, ya saya sih lagi berdoa, lagi berusaha cari yang tempat lain yang lebih bagus. Alhamdulillah. Jadi nggak nampak di situ karena akan jadi ribet itu pertanyaan besok di hari kiamat. Surah ke-97. Surah 4 ayat 97. Apa Allah sebut situ? Innalladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang ketika diwafatkan, dicabut nyawanya, habis jatah hidupnya, habis kontraknya di dunia, matinya gimana? Zalimi anfusihim, nyakitin diri sendiri, merusak diri sendiri. Sampai malaikat nanya, fima kuntum, ente di mana waktu di dunia? Kenapa kok matinya begini? Apa jawabnya? Kunna mustad'afina fil ard. Kami orang yang tak berdaya. Tak berdaya. Sehingga malaikat balik nanya, kalau tidak berdayanya karena pekerjaan, kenapa gak cari pekerjaan lain? Tidak berdayanya karena lingkungan, kenapa gak cari lingkungan yang lain? Tidak berdayanya karena keadaan, kenapa gak ciptakan keadaan yang lain? Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini lapang? Bukankah bumi Allah ini luas? Ya kan? Fatuhajiru fiha, sehingga berhijrah darinya. Kalau ibu dikasih pekerjaan gajinya gede, tapi ibu nggak boleh sholat, mau nggak? Pasti nggak mau. Kenapa? Punya iman. Kalau orang nggak punya nantilah, iman mah gampang, hidup dulu, yang penting mah hidup dulu. Iman mah nanti. Siapa yang jamin kalau kita masih bisa sampai sore? Ya kan? Nggak usah sampai sore. 1 menit ke depan, siapa yang jamin? Nggak ada yang jamin. Dan nggak ada yang bisa jamin. Jangankan memberikan jaminan untuk orang, jaminan diri sendiri aja belum tentu dapat. Apalagi jaminan menjamin orang. Belum tentu. Maka kita butuh apa? Kita butuh orang dekat. Kita butuh suasana kayak begini. Bayangkan berapa banyak pahala ibu tuh dari jauh. Ya kan? Siapa yang paling jauh? Ribu. Dari mana? Berapa kilo? 130-an.
lebih Allah. sampai di sini. 129 30. Tapi karena di sini kan dari dekat ya, karena semua lancar ya. Masya Allah kan. Gak gampang. Langkah ibu dari rumah tadi, man kharaja min baitihi wa huwa fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Masya Allah kan. Ibu, siapa yang keluar dari rumahnya niatnya mau nuntut ilmu, mau ikut ngaji, mau dapat pelajaran, dia dalam keadaan wa huwa fi sabilillah, dia ada di jalan Allah sampai pulang. Kalau suami ibu kerja, pulang letih, capek, lelah, apa? Kalau suami datang itu ya disiapin supaya lelahnya jadi hilang. Disiapin anduknya, disiapin air angetnya. Alhamdulillah, pengajian ini berjalan dengan lancar walau banyak jamaah yang tidak bisa hadir dikarenakan bekerja, menjaga anak, dan masih ada yang liburan. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and share. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kegiatan kami berikutnya. Terima kasih.